warahmatullahi wabarakatuh. COVID itu memang nyata, bukannya orang yang bilang rekayasa tidak sama sekali, karena saya sudah mengalami sendiri. Awal mulanya saya pertama meriang, 10 hari yang lalu saya anggap itu meriang itu hal yang wajar dan biasa, dan kami berobat di tempat yang biasa kami berobat, ternyata nggak sembuh, rawat 4 malam, dan saya minta obat paten. Kami pulang ke rumah, setiba di rumah 2 malam, ternyata sakit yang nggak pernah saya alami selama ini, sampai menggigil, sekujur tubuh itu sakit, seperti tusuk-tusuk. Terus saya minta anaknya lagi untuk dibawa ke rumah sakit lagi. Kemudian masuk dokter katanya harus dirakit. Saya bilang nggak apa-apa, langsung dirakit. Ternyata hasilnya positif. Setelah positif, kemudian di swab juga hasilnya positif, dan dianjurkan dokter untuk isolasi mandiri. Dan saya langsung bersedia menerima, dan saya tidak isolasi di rumah, saya isolasi di rumah sakit Mutia, dan alhamdulillah sarananya sangat memuaskan, langsung ditangani oleh perawat, oleh dokter-dokter khusus, dan alhamdulillah sampai sekarang oksigen yang ada dalam darah saya itu bisa diperhatikan itu sudah alhamdulillah sangat normal 97. Kemudian nadi saya 74, dan saya juga memang seharusnya kita harus melawan ya. Jadi sekali lagi COVID itu memang ada, jangan dianggap tidak ada. Karena saya dulu juga nggak tahu saya dapat dari mana, karena selama ini saya juga termasuk yang taat protokol kesehatan, kemana-mana saya selalu pakai masker, saya juga menghindari kerumunan, tapi tiba-tiba saya dapat juga yang saya tidak tahu dari mana sumbernya. Saya Jalaluddin SKM MKes sebagai Humas Rumah Sakit Umum Cimutia. Kita tahu bahwa Rumah Sakit Umum Cimutia adalah salah satu rumah sakit rujukan untuk pasien COVID. Jadi pasien yang masih dirawat sampai hari ini sebanyak 13 pasien, dari kamar yang tersedia 25 kamar. Dari pertama terjadinya COVID yaitu pada bulan Maret 2020 sampai sekarang itu total jumlah yang kita rawat 343 orang. Jadi yang meninggal ada 53 orang. Selain itu juga terdapat nakes kita yang terkena COVID. Ini kemarin ada kita rawat 2 orang, ada pulang, jadi 2 orang lagi dokter spesialis yang isolasi mandiri. Jadi total nakes kita yang kena COVID itu ada 64 orang. Selain itu juga kita rujuk pasien ke rumah sakit Jenderal Abidin sebanyak 5 orang. Jadi dari bulan puasa pertama sampai hari ini hari raya kedua itu pasiennya terus meningkat. Harapan pada masyarakat selalu menjaga protokol kesehatan yang sangat sederhana, memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Hindari juga kerumunan untuk meminimalkan atau kita minimalkan penularan penyakit COVID-19, sehingga kita lihat dengan peningkatan kasus pada bulan-bulan terakhir ini menjadi pelajaran pada masyarakat bahwa virus tersebut masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Haji Abubakar Ismail, Ketua Majelis Permusyawaratan MUI Kota Ismail. Dengan ini saya menghimbau kepada seluruh masyarakat yang bahwa untuk mengikuti arahan dan himbauan yang telah disampaikan oleh pemerintah. Yang pertama yang menyangkut dengan masalah protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan juga tidak berada di dalam kerumunan massa, termasuk larangan mudik yang dimana oleh pemerintah selama ini selalu mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mudik. Jadi menghindari itu jauh lebih baik daripada kita mengobati. Sebenarnya itu sudah ada dari semenjak dahulu. Bahkan sebelum Rasulullah itu sudah ada. Cuma istilahnya saja itu tidak dengan istilah COVID atau COVID-19 atau pandemi atau dengan istilah corona dan lain-lain.
Jadi kalau kita lihat dalam hadis-hadis Rasulullah itu taun ya, kalau dalam istilah agama itu taun. Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW dalam hal COVID tersebut atau taun. Rasulullah menjawab Aisyah bahwa sesungguhnya taun itu adalah satu makhluk daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang tertimpa dengan taun tersebut, maka dia mengisolasi diri dan juga ia bersabar, maka ketika dia meninggal dunia maka matinya itu adalah mati syahid. Ini menunjukkan bahwa taun itu ada.